Oke, jadi di video saya kali ini saya mau menjelaskan mengenai tentang ketakutan-ketakutan yang dialami oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih ya. Nah, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya buat teman-teman semua. Nah, jadi yang mau dibahas kali ini adalah tentang ketakutan-ketakutan yang dialami oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Di sini saya ulangi lagi, saya ini bukan dokter ya, saya ini bukan ahli penyakit dalam, saya juga bukan ahli psikiater ya teman-teman ya. Saya ini hanyalah orang yang dulu pernah mengalami atau terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali yang saya rasakan dari ujung kaki sampai kepala itu benar-benar sensasinya luar biasa, silih berganti ya setiap harinya selama bertahun-tahun ya teman-teman ya. Jadi saya merasakan betul apa yang kalian rasakan ya. Jadi saya membuat video-video seperti ini selain saya ingin berbagi tentang pengalaman saya yang terkena gangguan asam lambung, saya juga ingin memotivasi teman-teman semua ya bahwasannya gangguan asam lambung ini bakalan bisa membaik ya teman-teman ya. Jadi tujuan saya itu adalah memotivasi teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Nah kemudian kembali lagi ke topik ya teman-teman ya. Untuk kecemasan atau ketakutan yang dialami oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu biasanya ya teman-teman ya, ini saya menyebutkan sesuai pengalaman yang saya alami ya teman-teman ya. Jadi untuk ketakutan-ketakutan itu tersendiri itu banyak ya teman-teman ya. Ya salah satunya saya sebutkan ya teman-teman ya, ada beberapa saya sebutkan. Yang pertama itu biasanya takut di keramaian, takut sepi juga takut, sendirian itu takut, tapi di tempat ramai juga takut. Terus kemudian takut keluar rumah, itu semuanya ada penyebabnya ya teman-teman ya. Takut mandi juga takut ya teman-teman ya. Takut mandi tadi udah ya. Pokoknya takut mandi, takut sepi, takut rame. Terus kemudian takut mendengar berita buruk, takut mendengar suara burung, takut mendengar berita-berita buruk ya, takut mendengar ambulan. Terus kemudian masih banyak lagi yang lainnya tentang ketakutan-ketakutan itu sendiri ya teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya ya teman-teman ya, kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih itu mengalami ketakutan-ketakutan itu ya teman-teman ya. Nah jadi menurut pengalaman saya setelah saya pelajari ya teman-teman ya, ternyata kenapa kita itu terkena gangguan asam lambung dan kita itu mengalami ketakutan-ketakutan, kita itu ternyata mentalnya itu sedang down-downnya ya teman-teman ya. Jadi kita itu mentalnya sudah drop ya teman-teman ya. Jadi makanya kita itu mengalami ketakutan-ketakutan itu, ditambah mental kita drop, ditambah lagi kita terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD. Nah jadi di double, rasanya jadi double ya teman-teman ya. Udah mentalnya lemah, terus kemudian ditambah lagi kena GERD, kena kecemasan juga, jadi double-double ya teman-teman ya. Dan akhirnya membuat seluruh tubuh kita itu di sarafnya, di ototnya, di pembuluh darahnya, pokoknya di bagian tubuh kita semua ini jadi sensitif semua ya teman-teman ya. Jadi mentalnya juga drop. Nah jadi yang saya alami seperti itu. Nah apakah itu bisa membaik? Pasti bisa ya teman-teman ya. Jadi sama, saya juga dulu sama seperti itu ya teman-teman ya. Saya juga selalu merasakan mengalami yang namanya ketakutan-ketakutan itu. Bahkan saya juga dulu sampai bingung ya teman-teman ya, ketika ada suara ambulan gitu hadir. Sayanya langsung cemas, langsung bergetar, badan itu langsung bergetar. Terus kemudian keringat dingin bahkan ya teman-teman ya. Terus bahkan kalau kita nggak bisa mengontrolnya itu akan menjadi panic attack, seperti keringat dingin, sempoyongan, terus seperti nyawanya itu seperti mau ditarik gitu ya teman-teman, yang nyut gitu. Nah terus kemudian masih banyak lagi yang dirasakan ya teman-teman ya. Nah jadi untuk ketakutan-ketakutan itu semua saya rasakan ya teman-teman ya. Jangankan mendengar berita buruk ya teman-teman ya, ada sinetronnya itu acting lagi sakit gitu ya. Salah satu
bintang sinetronnya acting lagi sakit gitu ya, itu langsung jantung saya langsung debar-debar, aduh udah nih nggak nyaman ini, udah langsung saya tinggalin itu. Ketika kita nonton TV, terus kemudian di TV-nya itu ada adegan di mana adegannya itu orang lagi sakit parah gitu ya, waduh itu langsung kambuh, pasti langsung kambuh. Nah itulah yang sampai segitunya dulu saya teman-teman ya. Bukan itu aja ya teman-teman ya, ketika kita ngeliat-ngeliat HP juga ya, kita melihat scroll-scroll HP, terlintas ada berita-berita kecelakaan gitu ya, itu langsung nggak nyaman banget di tubuh, itu langsung ngefek ya teman-teman ya. Jadi akhirnya nanti akan menjadi sesak nafas ya, terus kemudian yang lagi parah, kalau misalkan lagi parah-parahnya yaitu jadi nafasnya sesak, perutnya jadi begah, terus kemudian kembung, terus kemudian penglihatan itu jadi buram. Nah, jadi yang saya rasakan dulu itu seperti itu. Jadi buat kalian yang saat ini sedang mengalami ketakutan-ketakutan itu, saya ingatkan jangan takut ya teman-teman ya. Mental kalian pasti akan pulih lagi seiring berjalannya waktu. Nah, jadi saya juga dulu merasakan kok yang namanya ketakutan-ketakutan itu, saya juga merasakan. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah kita mengalami hal-hal itu, kita melawan ketakutan-ketakutan itu, berani mendengarkan berita-berita, terus kemudian kalau memang mental kita sudah siap, oke lah aku coba nih buat mendengarkan berita yang buruk gitu. Terus kemudian ketika ada apa lagi yang bikin kita takut keramaian, kita coba ke keramaian gitu. Terus nanti kita akan dengan sendirinya mental kita itu akan tumbuh sendiri, akan kuat lagi. Itu yang saya alami seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dulu saya saking takutnya itu luar biasa ya teman-teman ya, sampai keluar rumah saya takut, mau mandi saya takut, mau mau ngapa-ngapain serba takut ya teman-teman ya. Karena yang saya takutkan itu gini ya teman-teman ya, ketika misalkan saya takut di keramaian, yang saya pikirkan di keramaian itu gini, waduh nanti kalau misalkan saya pingsan di sana, malu saya ini, terus nanti saya jadi omongan orang gini gini gini. Nah jadi saya itu langsung drop duluan mentalnya ya teman-teman ya, ditambah lagi dengan sensasi yang muncul di tubuh kita, kayak perasaan nggak nyaman, terus kemudian badan lemes, terus keringat dingin, mata buram, ditambah lagi pikiran kita seperti itu, jadinya mental kita itu tambah lemah lagi. Nah akhirnya menimbulkan ketakutan-ketakutan itu ya teman-teman ini. Jadi yang saya rasakan seperti itu dulu. Nah dan akhirnya saya berpikir, waduh ini nggak bisa begini nih gitu kan. Kalau misalkan nggak saya latih, kapan bakalan saya beraninya gitu ya kan. Terus kemudian saya coba untuk memberanikan diri untuk ke keramaian, untuk menuju ke keramaian. Terus ketika saya kan dulu tinggalnya di kampung ya teman-teman ya, jadi ketika ada sebuah acara hajatan gitu ya di kampung-kampung ya, saya datang gitu kan. Memang paniknya panik ya teman-teman ya, takutnya takut sampai kalau di kampung itu kan suara organ itu kan gede banget ya teman-teman ya, sampai geleger, sampai kerasa di jantung itu kayak kerasa der der gitu bassnya ya teman-teman ya. Jadi saya juga sambil merasakan itu, sambil sambil debar-debar jantungnya, ditambah lagi getaran-getaran musiknya itu ya, itu tambah panik nggak karuan. Tapi saya tahan ya teman-teman ya, tenang 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 gitu ya. Terus saya pulang, udah pulang, terus saya berpikir oh iya ya nggak apa-apa ya gitu. Coba besok saya lakukan lagi, ketika ada acara seperti itu lagi di mana tempatnya gitu, saya hadir lagi ya teman-teman ya di sana, saya latih seperti itu. Nah terus kemudian begitu lagi ya teman-teman ya, tapi sudah mulai berkurang. Nah dari situ saya mulai berpikir, oh iya berarti semua itu butuh yang namanya kebiasaan, berarti butuh apa namanya tekad gitu ya. Kita itu jangan mau dibohongin sama pikiran kita sendiri yang nggak jelas itu ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu, bukan itu aja ya teman-teman ya, seperti hal-hal ketakutan-ketakutan yang lain, seperti takut mandi, terus takut mendengar berita buruk, takut mendengar suara burung, itu semuanya saya latih semua ya teman-teman ya. Nah jadi yang saya alami dulu seperti itu, sama saya juga sering mengalami yang namanya ketakutan-ketakutan itu. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, ketakutan-ketakutan itu akan berkurang, akan terkikis sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, nanti lama-lama akan kuat lagi mentalnya. Nah, pasti saya yakin kalian bisa ya teman-teman ya, saya juga bisa, pasti kalian juga bisa ya teman-teman ya. Banyak teman-teman di luar sana yang sudah bisa, pasti kalian juga bisa ya teman-teman ya, pasti yakinlah pasti bisa ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman.
Nah, demikian untuk video yang saat ini saya bagikan ya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian yang saat ini memang baru menonton, baru menemukan video ini, bisa bantu subscribe-nya ya teman-teman ya. Bisa bantu like-nya juga, di-share juga ya teman-teman ya. Karena di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, itu masih terjebak dengan sensasi yang puluhan sensasi yang mereka rasakan ya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian yang saat ini sedang menonton, mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan selalu ya teman-teman ya, diberikan panjang umur dan banyak rezekinya, dan kemudian tetap sehat selalu ya teman-teman ya, supaya bisa menonton motivasi-motivasi seperti ini, dan doakan saya juga supaya sehat terus, supaya selalu bisa memotivasi teman-teman semua ya teman-teman ya. Nah, jadi saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.